Shalom Aleichem, Shema Mashiach. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kepada Romo Stavros yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbicara atas nama Tuhan, berkhotbah dari firman Injil dan surat-surat Rasuli yang kudus yang pada pagi hari ini telah kita dengarkan bersama pembacaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pembacaan Injil yang tadi telah kita dengarkan bersama mengenai orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana orang buta ini berseru kepada Tuhan, "Ya Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, khotbah homili pada liturgi ilahi hari ini saya beri judul Seruan Orang Beriman. Seruan orang beriman. Jana suci Kyrillos dari Yerusalem pernah mengatakan demikian. Yesus dihentikan oleh suara seorang yang berseru dengan iman. Saat Jana suci Kyrillos mempelajari perikop ini, dia menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu dihentikan oleh suara orang yang berseru dengan iman. Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berjalan dengan para muridnya dan banyak orang menuju Yerusalem, sebab hari Paskah sudah dekat. Nah, ketika dalam perjalanannya Tuhan Yesus dihentikan oleh suara dari seorang buta yang beriman. Nah, interpretasi patristik dari Bapak Theophylactos mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Injil yang tadi telah kita dengarkan dikatakan ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, ternyata orang buta ini adalah orang yang juga tidak punya harta benda. Kalau buta tapi kaya, agak mending ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini dituliskan dia buta dan mengemis, artinya dia tidak kaya, tidak memiliki harta benda duniawi, sehingga dia meminta-minta di pinggir jalan. Nah, saudara, orang buta ini adalah gambaran dari kita, orang-orang non-Israel. Kita tahu bahwa Kristus pada awalnya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan pada perikop yang lain, pada waktu peristiwa penyembuhan seorang perempuan Sirofenisia, Tuhan Yesus berkata bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada perikop ini orang buta adalah gambaran dari kita, sebab dia adalah duduk di pinggir jalan. Orang-orang non-Israel adalah orang-orang yang dianggap bangsa-bangsa yang terpinggirkan, bangsa-bangsa yang tidak diberkati oleh Allah, bukan umat pilihan Allah. Di mata bangsa Israel, kita adalah Gentiles, umat non-Israel, non-Yahudi, bukan umat pilihan Allah. Nah, ini adalah gambaran dari kita, Bapak Ibu Saudara. Dan orang buta itu mendengar, ya, dikatakan oleh Injil, dia bertanya ketika ada orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Dia mendengar suara berisik, dia mendengar suara bising, sehingga dia merespon, ada apa? Ada apa ini? Ada apa itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah juga gambaran dari kita, orang non-Israel yang mendengar sebuah kabar, yang mendengar sebuah berita, dan dikatakan kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Kita orang non-Israel juga demikian, mendengar berita, mendengar kabar tentang Yesus Kristus yang adalah Sang Sabda yang telah menjadi manusia, Sang Juru Selamat. Kita mendengar berita Injil. Dari siapa Bapak Ibu Saudara? Dari suara-suara. Suara siapa? Suara dari para rasulnya yang kudus. 12 rasul adalah orang Israel semuanya. Dari orang Israel inilah kita mendengar saat kita duduk di pinggir jalan sebagai bangsa non-Israel, kita mendengar berita Injil.
Dan sampai di Indonesia, sampai di kota Semarang ini, kita mendengar kabar sukacita. Kita mendengar sang Injil itu sendiri. Yesus Kristus, Yesus orang Nazaret lewat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, beginilah caranya kita mendengarkan kabar sukacita dari orang-orang Israel itu sendiri, yaitu para rasul. Dan orang Buddha ini berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika kita sudah menerima kabar Injil, kita menerima iman itu, kita dibaptiskan, kita masuk dalam sakramen kudus, dan kita mengenal di dalam gereja ortodoks ada yang namanya doa puja Yesus atau Jesus Prayer yang berkata, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Demikianlah juga orang Buddha ini berseru ketika dia mendengar tentang Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengaku dengan mulutnya dan dia beriman bahwa Yesus adalah anak Daud. Kenapa anak Daud, Bapak Ibu Saudara? Anak Daud adalah gelar kemesiasan. Artinya si orang Buddha ini mengakui bahwa Yesus dari Nazaret inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk melepaskan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa respon orang-orang yang mendengar teriakan ini? Mereka berkata, yang berjalan di depan mereka menegur dia supaya ia diam. Namun semakin ditegur, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, juga ada orang-orang banyak yang menegur kita ketika kita berseru kepada nama di atas segala nama. Siapa mereka? Mereka adalah pemerintah-pemerintah, tirani-tirani. Dengan tangan besinya mereka mempersekusi orang-orang Kristen. Mereka menganiaya gereja. Tetapi apa kata Tuhan? Janjinya yaitu bahwa alam maut tidak akan pernah dapat menguasai gerejanya. Ada banyak penguasa-penguasa dunia ini yang berusaha mematikan kekristenan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semakin dibabat, semakin dihambat, kekristenan justru semakin merambat. Semakin saudara kekristenan ini dilarang, justru semakin banyak gereja bawah tanah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang menegur supaya kita diam, tidak mengakui nama Yesus Kristus, menyangkal iman kepada Yesus Kristus, menyangkal namanya yang kudus. Tetapi jangan menyerah. Seperti orang Buddha ini, justru kita harus makin seru, makin keras berteriak kepada nama di atas segala nama itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dilakukan orang Buddha ini mendengar teguran, mendengar larangan dari orang-orang banyak, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan suara dan tekanan dari orang-orang sekitar, tetapi dia makin keras berusaha agar Yesus Kristus mendengar suaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga yang namanya kebutaan rohani atau kebutaan nous, jiwa, kalbu atau batin. Kalau orang buta ini buta secara fisik dan dia menerima penglihatan dari Kristus. Kristus Tuhan kita berhenti ketika orang buta ini berseru dengan iman. Dan Yesus memanggil orang buta ini dan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu apa yang ingin orang buta ini inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Tuhan ini adalah agar orang-orang lain di sekitar juga mengerti apa mau dari orang buta ini. Dan orang buta ini menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak hanya dia sembuh dari kebutaan fisik, tetapi dia juga sembuh dari kebutaan nous. Karena iman yang menyelamatkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Buddha ini tidak hanya mendapatkan mukjizat kesembuhan jasmania, tetapi terlebih lagi dari itu masuk ke dalam nousnya atau jiwanya, yaitu kesembuhan batinia. Karena imannya kepada Kristus.
Sebelumnya dia juga buta secara rohani. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita juga memiliki kebutaan rohani. Saya tidak berkata bahwa saya tidak buta rohani. Saya adalah orang yang buta rohani. Banyak kebutaan-kebutaan di dalam know saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua ingin berusaha melek supaya nous ini terbuka matanya, supaya kita sembuh dari kebutaan-kebutaan rohani. Apa saja Bapak Ibu Saudara kebutaan rohani? Rasul Kudus Paulus, seperti yang tadi kita sudah dengarkan, surat tulisannya kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-16, di situ dikatakan bahwa kita hendaknya memiliki belas kasihan, kemudian kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, kasih, dan pengikat atau yang mempersatukan dalam damai sejahtera, dan bersyukurlah. Kebutaan rohani adalah lawan kata atau antonim dari semua yang sudah disebutkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyebutkan belas kasihan. Apa antonim dari belas kasihan, Bapak Ibu Saudara? Orang yang berbelas kasih berlawanan dengan orang yang kejam. Ya. Jadi kekejaman ini adalah bentuk kebutaan rohani. Kejam terhadap suami, kejam terhadap istri, kejam terhadap anak-anak, kejam terhadap hewan peliharaan mungkin, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kekejaman yang tidak berasal dari Allah. Kemudian Paulus menyebutkan kemurahan. Apa lawan kata dari kemurahan? Kemahalan. Kemurahan lawan katanya ya pelit, ya. Kemudian egois, individual, itu adalah lawan kata dari kemurahan. Saya pun masih memiliki keegoan, Bapak Ibu Saudara. Pelit. Kemudian individualistis. Maunya enaknya kita sendiri, tidak mau melayani, tidak mau peduli. Itu adalah bentuk keegoisan dan lawan dari kemurahan. Kemudian kerendahan hati. Lawan katanya adalah tinggi hati, kesombongan. Saya pernah dibilang sombong. Oh ya sudah, puji Tuhan. Artinya saya memang sombong. Saya perlu membenahi batin saya. Yang buta ini itu harus didandani. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada lagi selanjutnya Rasul Paulus menyebutkan kelemah lembutan. Lawannya adalah kasar. Ya, kalau bicara kasar, kalau menasihati kasar, tidak dengan kasih. Nah, ini adalah lawan dari kelemah lembutan. Kalau fisik dia main tangan. Nah, itu adalah lawan dari kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti tulang lunak, ya Bapak Ibu Saudara, lemah gemulai. Bukan, itu sangat jauh berbeda. Tetapi kelemah lembutan ini adalah salah satu dari buah Roh Kudus juga. Kemudian Rasul Suci mengatakan kesabaran. Kesabaran lawan katanya yaitu pemarah, tidak sabaran, gerusa-gerusu, dan lain sebagainya. Kemudian harus mengampuni, lawan katanya yaitu pendendam, sakit hati, kepahitan, terus disimpan. Kemudian akan mempengaruhi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kita perlu mengampuni meskipun itu berat, sangat berat. Tetapi Tuhan Yesus pun di kayu salib sudah memberikan teladan bagi kita. Oh saudara, proses kita mengampuni orang itu belum sampai kita mencurahkan darah. Belum sampai seperti Kristus Tuhan kita sampai disalib seperti itu. Marilah kita berusaha untuk mengampuni dan jangan menjadi pendendam atau menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati. Kemudian Rasul Suci menyebutkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Lawan katanya adalah kebencian. Kebencian ini akan mencerai beraikan. Saudara, komunitas kita yang kecil ini, apabila ada kebencian yang tumbuh dan mengakar di antara kita, itu akan menyebabkan kecerai beraikan. Bukan kesatuan, bukan pengikat, justru mencerai beraikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kepada batin kita yang buta ini. Wah, aku masih buta ternyata. Dan aku butuh pertolongan Kristus anak Allah untuk bisa memiliki kasih yang mempersatukan. Saudara, kasih itu bukan berarti kemudian ada saudara kita yang jatuh atau saudara kita yang salah kita biarkan.
Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Ya sudahlah, tidak datang ibadah kita maklumi karena pekerjaan. Terus dimaklumi lama-lama hilang. Itu kasih? Bukan, sekali-kali tidak. Kasih Allah adalah adil. Allah adalah kasih, di satu sisi Allah adalah adil. Kalau kita melihat saudara kita jatuh, kalau kita punya kasih, kita tegur, kita nasihati, kita ingatkan, bukan memaklumi. Itu kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terkadang kelemahan manusia yaitu menerima bentuk kasih dari orang lain secara keliru. Dikiranya sok suci, sok kudus. Tetapi saya percaya di tempat kita tidak ada yang seperti itu. Di gereja lama kita banyak orang seperti itu. Kalau orang salah dinasihati, yang menasihati dibilang sok suci, sok kudus, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki kasih. Kalau ada saudara yang jatuh, ayo kita bangkitkan, ayo kita bangunkan, kita pegang tangannya erat-erat agar saudaraku yang terkasih, kasih ini tidak padam. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Suci mengatakan adanya damai sejahtera dan bersyukurlah. Kalau tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, saudara akan mengalami kekacauan, kegundah-gulanaan. Saudara kalau datang beribadah melihat orang yang menyakiti engkau akan menjauh, engkau tidak akan bergaul dengannya. Itu sudah naluri alamiah. Kita semua seperti itu. Dan kita sama-sama orang sakit di sini. Tidak ada orang suci, tidak ada orang yang kudus. Kita semua sakit. Nah, bagaimana kita dalam komunitas ini bisa berkembang? Dengan mengikuti nasihat suci dari firman Allah, kita bersama-sama belajar. Kita sama-sama bangkit. Kesakitan dan kebutaan rohani kita mungkin berbeda-beda. Ada yang buta banget, ada yang butanya agak meripit-meripit, ya, agak melihat tapi agak burem, ada yang gelap banget, ya macam-macam. Intinya semua sama-sama sakit. Nah bagaimana kita ini loh saudara, ayo saling menguatkan. Ada yang salah kita ingatkan dengan kasih. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka dari itu turunlah damai sejahtera Allah atas gereja kita. Raja Daud sang nabi mengatakan, apabila ada kerukunan di tengah-tengahmu, saudara-saudara berdiam dengan rukun, maka damai sejahtera itu turun bagaikan minyak yang mengalir dari kepala Harun, turun ke janggutnya, turun ke jubahnya. Jadi ada damai sejahtera di situ, ada Allah, ada kasih Allah. Dan yang terakhir Rasul Suci mengingatkan kita untuk bersyukurlah. Lawan kata dari bersyukur adalah menggerutu. Ya, menggerutu. Ya sudahlah, kita tidak punya, akhirnya kita menyerah, kita menggerutu. Kita bahkan jauh amit-amit mengutuki Tuhan karena keadaan dan kondisi yang kita alami. Jauhlah dari hal-hal seperti itu daripada kita Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi bersama dalam kemajuan gereja Allah di kota Semarang ini, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita sembuh dari kebutaan rohani ini? Bagaimana saya bisa sembuh ya Tuhan dari kebutaan rohani yang saya alami? Jadilah seperti orang buta tadi. Dia berteriak, berseru kepada nama Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah hamba orang berdosa ini. Begitu terus menerus. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan kebutaan rohani kita. Seperti orang buta ini, akhirnya dia sembuh saudara. Akhirnya dia terima mukjizat. Setelah dia berteriak akan nama Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat, ada orang-orang yang akan bersuara kepada kita. Halangan-halangan yang akan mematikan iman kita sehingga kita tidak lagi berseru kepada nama Yesus. Kita agaknya lama menunggu jawaban Tuhan. Akhirnya ada suara, benar toh Tuhan mendengarkan doamu. Apa benar gereja ortodoks itu gereja yang benar? Kok hidupmu tidak diberkati setelah jadi ortodoks? Kok malah makin susah? Kok malah makin menderita? Akan ada suara-suara seperti itu Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jadilah seperti orang buta ini.
bukannya lemah, maka malah makin keras dia berseru. Makin sering dia bersujud, menyebut dan memanggil nama Yesus Kristus, memohon belas kasihan. Saudara, ada seekor katak yang bertemu dengan teman-teman kataknya yang lain. Dan mereka mengadakan lomba menaiki menara Eiffel. Nah, katak-katak ini Bapak Ibu Saudara ceritanya berlomba melompat dari level tingkat yang satu, tingkat terus sampai yang menang adalah yang sampai ke puncak. Nah, ketika katak-katak ini berlomba, banyak penonton yang berteriak, wah susah itu, tinggi sekali itu. Nah, katak-katak mulai berguguran. Ada yang cuma sampai tingkat 1, tingkat 2 terus menyerah. Ada yang jatuh. Semakin tinggi, hanya ada beberapa ekor yang bisa hampir mencapai ujung dari menara itu. Tetapi orang-orang penonton juga makin keras. Wah, sudah itu terlalu tinggi, itu mustahil. Udah terlalu jauh itu. Nggak akan mampu, udah capek. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu ekor katak yang bisa mencapai puncak dari menara Eiffel. Dan ketika diwawancarai apa menjadi kunci dari keberhasilan dan kemenangannya, ternyata katak yang berhasil ini dia tuli. Dia budek, Bapak Ibu Saudara. Kupingnya itu tidak bisa dengar. Sehingga ternyata seruan-seruan penonton yang berkata, mustahil kamu bisa menang, ukur kemampuanmu, kamu itu siapa, kamu ini lemah, kamu ini tidak berdaya, udahlah, menyerah aja lah, sudah. Ternyata dia tuli, Bapak Ibu Saudara, tidak dengar suara-suara negatif ini, dan dia terus berjuang, akhirnya dia mencapai puncak. Itu rahasianya, Bapak Ibu Saudara, menjadi tuli terhadap suara-suara atau halangan-halangan yang menggugurkan iman kita. Ketika kita berteriak kepada Yesus Kristus anak Allah, iblis tidak suka. Dan iblis akan menggunakan berbagai hal, berbagai problema, supaya kita lupa akan nama Yesus, kita menyerah, berseru memohon belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu akan 1001 cara dia coba untuk menggagalkan kita. Tetapi syukur kepada Allah, kita tidak sendirian. Kita punya Bunda Maria, Sang Theotokos Suci, yang selalu mendoakan kita, yang selalu menjadi pembela kita. Kita punya Jana Suci, pelindung, ya, nama baptis. Kita punya malaikat penjaga. Kita punya saudara-saudara seiman yang menguatkan dan mendoakan kita. Jangan pernah menyerah. Marilah kita ikuti teladan dari orang Buddha ini. Teruslah berdoa. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.